Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Melisa dengan teman saya Cindy Monica. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami dengan judul Pengaruh Kebudayaan Luar Terhadap Kebudayaan Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang berarti sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kujaningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit 3 wujud, yaitu yang pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai, dan norma peraturan. Yang kedua, sebagai suatu aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai hasil karya dari manusia. Kebudayaan ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville dan Bronislaw mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah disebut kultural determinis. Jadi, kultural determinis itu bisa juga disebut sebagai kebudayaan atau kebiasaan yang sudah melekat dengan masyarakatnya. Jadi, apapun yang ada di dalam masyarakat itu akan ditentukan oleh kebudayaan itu sendiri. Oke, next, yaitu selanjutnya menurut Andreas Epik. Nah, menurut Andreas Epik ini, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, jadi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Jadi dengan demikian, kebudayaan atau budaya itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu material maupun non-material. Kebudayaan itu menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara berlaku, kepercayaan, sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang menjadi khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Oke, yang kedua atau yang B yaitu kebudayaan luar atau asing. Kebudayaan asing yang masuk di era globalisasi yaitu perluasan cara-cara sosial antar benua ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah Indonesia. Ya, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah Indonesia. Dalam hal ini, sering terlihat ketidakmampuan manusia untuk beradaptasi dengan baik terhadap kebudayaan asing, sehingga melahirkan perilaku yang cenderung ke barat-baratan. Hal tersebut terlihat dengan seringnya orang-orang, terutama remaja di Indonesia, keluar masuk klub dan tempat hiburan-hiburan malam lainnya, dengan berbagai perilaku menyimpang yang disertai dan sering melahirkan komunitas tersendiri, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, sering terjadinya berbagai kasus penyimpangan terhadap remaja seperti penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan zat-zat adiktif, berbagai bentuk pelanggaran asusila, dan lain sebagainya. Ini merupakan ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam beradaptasi dan menyeleksi pengaruh asing yang negatif sehingga masih bersikap latah terhadap kebudayaan asing. Dampak negatif dari budaya asing yang masuk ke Indonesia antara lain yaitu masyarakat berubah menjadi individualis, yaitu mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama, dan masyarakat Indonesia cenderung dengan konsumtif, yaitu gaya hidup yang berlebihan. Gaya hidup ketimuran yang kita anut menjadi kebarat-baratan. Produk dalam negeri juga tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Monica. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil PPT kami yang selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan luar asing di Indonesia. Nah, selain pengaruh kebudayaan asing pada masa lampau, perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama
Pengaruh budaya barat. Dengan kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain. Nah, jadi semakin canggihnya teknologi yang diperoleh dari negara asing, nah juga membantu negara Indonesia untuk mengetahui tentang budaya lain. Dari itu, kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend masyarakat. Nah, kebiasaan dan pola hidup orang barat seakan menjadi cerminan modern. Hal ini jelas mengikis perilaku dan tindakan seseorang. Hembusan pengaruh barat dianggap sebagai ciri khas kemajuan dan ekspresi kebudayaan kekinian. Nah, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Keadaan ini harus mengisi kebudayaan dan keaktifan lokal yang menjadikan warisan terjadinya kebudayaan masyarakat Nusantara. Juga revolusi informasi adalah salah satu cirinya adalah keterbukaan dan kebebasan informasi. Sungguh sesuatu sulit dielakkan karena memberikan dampak positif seperti adanya informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu adalah dampak positif yang diberikan negara luar terhadap Indonesia. Nah, tapi sekaligus dampak negatifnya itu seperti pergaulan bebas, pakaian yang memperlihatkan aurat, pola hidup individual dan hedonis. Nah, hedonis itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Nah, jadi hedonis itu adalah seperti itu hura-hura kayak belanja, shopping untuk menghilangkan rasa sakit atau stres yang dialamin orang tersebut, dan itu adalah pengaruh dari budaya luar terhadap Indonesia. Selanjutnya yaitu ada upaya mengatasi dampak negatif budaya luar. Nah, banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan sekarang ini. Misalnya masuknya budaya asing. Nah, masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan hal yang wajar. Nah, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, namun kenyataannya pada saat ini budaya sudah mulai dilupakan. Nah, contohnya itu pada saat zaman dahulu itu anak-anak sering sekali kayak main petak umpet, kayak main congkak atau banyak permainan jenis lainnya tuh sekarang tuh sudah mulai dilupakan semenjak adanya teknologi yang semakin canggih membuat anak tersebut tuh lebih fokus kepada teknologi dan salah menggunakannya. Nah, faktor lain yang jadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran budaya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.